Halo siswa Indonesia, pada video kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Nah, sebelumnya kita perlu memahami apa itu fluida. Fluida dapat diartikan sebagai zat yang dapat mengalir. Jadi, apapun yang bisa mengalir itu bisa diartikan sebagai fluida. Zat yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan zat gas. Zat cair itu contohnya bisa benda-benda cair seperti air, minyak, oli, sedangkan gas itu contohnya seperti asap. Fluida dapat berada dalam keadaan diam maupun bergerak. Jadi, bagaimana kondisi fluidanya itu bisa diartikan dia termasuk yang diam atau bergerak. Kalau fluidanya mengalir, berarti dia fluida bergerak. Kalau dia dalam keadaan tenang, diam di dalam suatu wadahnya, itu berarti fluida yang diam. Fluida dalam keadaan diam itu dikenal dengan fluida statis. Sedangkan fluida dalam keadaan bergerak dikenal dengan fluida dinamis. Nah, yang akan kita pelajari pada video ini adalah fluida statis. Fluida statis, yang pertama kita bahas adalah massa jenis. Massa jenis merupakan jumlah partikel fluida tiap satuan volume. Massa jenis juga dimaknai sebagai ciri khas suatu benda. Apa sih maksudnya dia merupakan ciri khas suatu benda? Nilai massa jenis atau ini dikenal dengan rho, simbolnya ini dibaca dengan rho, itu adalah perbandingan antara massa dan volume. Jadi kamu bisa membayangkan bahwa kalau kamu memperbesar massa suatu fluida itu, maka kan volume fluida itu bertambah. Sehingga perbandingan massa dan volumenya itu selalu menghasilkan nilai yang konstan atau nilai rho ini. Nah, rho ini akan berubah jika kamu itu menggunakan fluida yang berbeda. Jadi kalau kamu menggunakan air 1 kg, menggunakan air 2 kg, menggunakan air 3 kg, itu nanti massa jenisnya sama, yaitu kalau air itu 1000 kg per meter kubik. Tapi kalau kamu mengganti fluidanya dengan minyak, maka massa jenisnya berbeda lagi, yaitu kalau minyak itu 800 kg per meter kubik. Jadi, besar massa jenis itu bukan bergantung massanya, bukan bergantung volumenya, tapi bergantung suatu zat itu sendiri. Yang besarnya konstan. Jadi, massa jenis itu hanya dipengaruhi jenis zatnya. Sedangkan massa dan volume ini adalah perbandingannya. Jadi ketika kita menggunakan air, ibaratnya lah, air itu kan massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Jadi kalau kamu punya 1000 kg air, maka volumenya pasti 1 meter kubik. Semoga bisa difahami ya. Lanjut. Perhatikan ilustrasi gambar ini. Ini ada orang gemuk dan orang kurus. Ketika kamu melihat ada orang gemuk dan orang kurus, dan kamu tidak sengaja diinjak oleh mereka, maka kamu akan merasa lebih sakit kalau kamu diinjak orang yang gemuk. Kamu akan lebih sakit diinjak orang ini. Nah, artinya kamu akan merasa tekanan yang lebih besar ketika kamu diinjak orang yang gayanya lebih besar, beratnya lebih besar. Maka dari sini kita dapat mengartikan bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya. Kemudian yang kedua, ketika kamu tidak sengaja diinjak, orang pakai high heels sama orang pakai sepatu Converse, sepatu sneakers seperti ini. Maka kamu akan lebih sakit diinjak orang yang pakai high heels daripada orang yang pakai sneakers. Kenapa? Karena luas penampangnya ini lebih kecil. Maka tekanan yang kalian rasakan akan semakin besar. Artinya, tekanan itu berbanding terbalik dengan luas penampang yang menekan. Sehingga kalian bisa pahami bahwa tekanan itu merupakan perbandingan gaya yang bekerja pada suatu bidang permukaan. Artinya tekanan itu perbandingan dari F per A.
Tapi besarnya tekanan ini dipengaruhi F dan dipengaruhi A. Jadi kalau massa jenis tadi perbandingan massa dan volume, tapi itu besarnya tidak dipengaruhi massa dan volume, kalau tekanan dipengaruhi. Jadi kalau gayanya semakin besar, belum tentu tekanannya semakin besar. Ilustrasinya misalkan, ada orang gemuk, lagi pakai high heels. Otomatis tekanan yang akan kamu rasakan ketika diinjak dia, itu lebih besar saat sama-sama orang gemuk itu pakai sneakers. Nah, jadi tekanan itu dipengaruhi gaya dan dipengaruhi luas penampang. Nah, ini 1 Pascal itu 1 Newton per meter persegi, 1 ATM 76 cm Hg. Ini adalah nilai konversi dari satuan dari besaran tekanan. Jadi Pascal itu satuan bukan standar internasional, CGS-nya dari tekanan. Dari Pascal itu karena yang menemukan itu adalah Pascal. Kalau Newton per meter kuadrat itu dari gaya, satuannya Newton. Luas penampang ini kan satuannya Newton. Yang ini satuannya meter persegi. Jadi Newton per meter persegi. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalian amati ini. Ikan yang ada di dalam air ini, di dalam wadah berisi fluida, ini pasti merasakan tekanan dari atas ini. Ya, ditekan dari sini. Yang menekan itu kan banyaknya zat cair di sepanjang permukaan ikan ini. Maka dari sini kalian bisa mengilustrasikan bahwa tekanan yang dirasakan dia, tekanan tadi kan tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Nah, gayanya yang nekan itu kan berarti berat air yang ada di atasnya ikan ini. Berarti gayanya itu sama dengan berat zat cair yang ada di akras ikan dibagi A. Berat itu kan berarti massa dikali gravitasi per A. Massa itu apa sih tadi? Kalau kamu belajar Rho sama dengan M per P, berarti kan massa Rho kali volume. Rho kali volume G per A. Nah, kalian lihat volume zat cairnya ini. Volume zat cairnya ini kan berarti luas penampangnya ini dikali tingginya ini. Ini kan volume zat cairnya yang menekan ikan. Maka luas penampang zat cair sama luas penampang ikan yang ditekan itu kan sama ya. Jadi kita tuliskan Rho, volumenya itu A dikali ketinggiannya zat cair yang menekan G per A. Ini bisa dicoret ya. Maka ketinggian zat cair yang menekan ikan ini kan sama dengan kedalaman ikan dari permukaan. Gitu ya. Berarti kan tekanan di dalam fluida atau dikenal tekanan hidrostatis itu adalah Rho zat cair, ya, Rho zat cairnya dikali gravitasi dikali H. H di sini berarti bisa dimaknai kedalaman ikan. Jadi atau kedalaman objek di dalam fluida. H pada tekanan hidrostatis adalah kedalaman, bukan ketinggian. Kalau ketinggian itu ngukurnya dari dasar. Kalau kedalaman itu ngukurnya dari permukaan. Oke, lanjut ya. Berarti tekanan hidrostatis tadi, tekanan yang ada di dalam fluida yang dialami oleh benda, sehingga dirumuskan Rho GH. Nah, sedangkan tekanan atmosfer yang nilainya tetap 1 atm, 1 atm itu tadi, kalau kalian lihat contoh konversi, itu nanti bisa diartikan diubah menjadi satuan Pascal. Karena satuan fluida yang dalam tekanan hidrostatis itu ada dalam bentuk Pascal, yaitu 10⁵. Nah, kalau kamu ditanyakan tekanan total,
kan dia merasakan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Maka ketika dia di dalam fluida, tekanan yang dirasakan itu double, yaitu tekanan atmosfer atau tekanan udaranya ditambahi tekanan hidrostatisnya. Jadi kalau misalkan muncul di dalam soal berapa tekanan hidrostatisnya, kalian cukup menghitung ini. Tapi kalau yang ditanyakan berapa tekanan total yang dirasakan, berarti kalian perlu menambahkan ditambah tekanan atmosfer. Jadi tekanan hidrostatis ditambah tekanan atmosfer. Nah, ini contoh soal tekanan hidrostatis. Kolam dengan kedalaman 3 meter terisi penuh dengan air yang memiliki massa jenis 1 gram per centimeter kubik. Jika nilai percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis pada titik yang berada 50 cm di atas dasar kolam adalah, nah ini 50 cm-nya di atas dasar kolam ya. Jadi misalkan kita menggambarkan ini, ya ini kolam, ini kan ketinggiannya 3 meter. Maka ikan itu ada di posisi sini. Ini bukan ikan ya, benda yang ada di ketinggian 50 cm. Berarti kan ini 0,5 meter. Maka kalau kita hitung kedalamannya dari permukaan, ini kan 2,5 meter. Dari 3 dikurangi 0,5. Nah, kalau kita ubah dia dalam satuan meter, maka massa jenisnya harus diubah dalam kilogram per meter kubik. Maka rho-nya kan jadi 1000 kilogram per meter kubik. Maka tekanan hidrostatisnya adalah rho GH. Tinggal masukkan 1000 dikali 10 dikali 2,5. Berarti 25.000 Pascal. Ini karena yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Kalau yang ditanyakan tekanan total, berarti tinggal ditambahkan dengan tekanan atmosfer. Nah, lanjut ya. Hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa tekanan pada setiap titik dengan kedalaman yang sama pada suatu jenis zat cair adalah sama. Berarti kalau dalam kedalaman sama, ini bisa diartikan dia ada pada satu garis yang lurus. Satu garis yang lurus, satu garis yang sama. A, B, C, D itu dalam satu garis yang sama. Maka tekanan A, B, C, dan D itu besarnya sama. Kenapa? Karena di dalam satu fluida bejana berhubungan ini, kan fluidanya sama. Otomatis massa jenisnya sama. Jadi ketika dia ada pada kedalaman yang sama, ini dia ada pada kedalaman yang sama, maka otomatis tekanan hidrostatisnya sama. Nah, penerapannya salah satunya ada pada pipa U. Ini ada contoh. Kita perhatikan bahwa tekanan di A dan di B itu kan besarnya sama, karena dia ada pada satu garis lurus, seperti konsepnya tadi. Maka A merasakan tekanan itu kan dipengaruhi fluida yang warna biru. Anggaplah ini rho A. Sedangkan B merasakan tekanan itu akibat fluida yang berwarna kuning, rho B. Maka ini bisa kita tuliskan, rho A sama dengan rho B, maka kan tekanan A sama tekanan hidrostatis A sama dengan tekanan hidrostatis B. Tekanan hidrostatis A itu kan berarti rho A G dikali HA. Sedangkan tekanan hidrostatis B adalah rho B G dikali HB. Ini kan sama, bisa kita coret. Berarti bisa dirumuskan rho A dikali HA sama dengan rho B dikali HB. Artinya
G-nya itu bisa diabaikan. Kita tinggal menghitung berapa fluida yang ada di atasnya A, yang menekan A. Kalau 2 ya berarti nanti ada 2 tekanan. Oke, paham ya? Kita masuk ke dalam contoh soal. Seperti ini, misalkan perhatikan gambar berikut. Zat cair 1 adalah air. Berdasarkan gambar tersebut, maka massa jenis zat cair 2 adalah. Nah, kalian bisa lihat di sini, kita kan punya zat cair berupa air. Kita tahu massa jenisnya air, rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Di benda satu, kita mau melihat yang satu garis lurus, maka ada di sini kan? Nah, tekanan di sini dan tekanan di sini itu kan besarnya sama. Ini yang A, misalkan ini A, ini B. A itu kan ditekan oleh zat cair 2 yang warna merah. Sedangkan B ini ditekan oleh zat cair berwarna hijau. Dengan ketinggian kalau ini 10, ini 3, berarti ini kan 7 cm. Maka tekanan di A, tekanan hidrostatis di A itu kan sama dengan tekanan hidrostatis di B. Di A itu kan merasakan massa jenis zat cair 2 dengan ketinggian 10 cm. Kita boleh tuliskan, misalkan kita pakai 10 cm gitu ya. Rho B, rho 1 dikali 7. Kalau kita pakai senti, berarti ininya, massa jenisnya yang air itu bisa kita ganti 1 gram per sentimeter kubik. Jadi nanti ini satuannya dalam gram per sentimeter kubik. Boleh, karena ini kan perbandingan. Zat cair 1 tadi air ya, berarti yang dicari zat cair 2 dikali 10 sama dengan 1 dikali 7. Rho 2 sama dengan 7 per 10, berarti 0,7 gram per sentimeter kubik. Ini massa jenis zat cair 2. Oke, kita lanjutkan ke hukum Pascal. Hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam bejana tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi yang diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama itu tekanannya. Jangan sampai salah menganggap gayanya. Ketika kita memberikan tekanan ke sini, maka tekanan yang dirasakan oleh piston ini dan tekanan ketika air ini keluar itu besarnya sama. Di lubang ini semuanya memiliki tekanan yang sama. Berarti ketika luas penampang ini itu lebih besar, kalau kamu sudah belajar tekanan tadi adalah gaya dibagi luas penampang, maka kalau tekanannya sama, maka ketika luas penampangnya ini semakin kecil, maka gaya yang dirasakan juga semakin kecil. Tapi tekanannya sama besar. Oke. Nah, hukum Pascal itu salah satu penerapannya itu pada pompa hidrolik. Contohnya yang digunakan untuk mencuci mobil-mobil di Boskar. Jadi tekanan 1 dan tekanan 2 itu besarnya sama. Jadi tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Tekanan 1 dipengaruhi gaya 1 dibagi luas penampang 1. Tekanan 2 dipengaruhi oleh gaya 2 dan luas penampang 2. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Perhatikan gambar berikut, beban bermassa 40 kg diletakkan pada penampang B dengan diameter penampang 40 cm.
Jika diameter penampang A adalah 2 cm, maka nilai F yang harus diberikan agar sistem tetap dalam keadaan seimbang adalah. Berarti dari sini tekanan A itu kan sama dengan tekanan B. Berarti kan FA per AA sama dengan FB per AB. FA-nya tadi kan yang ditanyakan ya. AA-nya berapa? Penampang A itu 2 cm diameternya. Luas piston, penampang piston itu kan selalu, kalau kamu lihat itu kan bentuknya selalu seperti ini ya piston itu. Kalau digambarkan dalam bentuk 3 dimensinya kan lebih detailnya seperti ini. Maka kan luas itu kan adalah luas lingkaran. Kalau diketahui diameternya itu kan berarti 1/4 pi d kuadrat atau pi r kuadrat. Berarti kan ini 1/4 pi d kuadrat, d-nya 2, berarti 2 kuadrat. Kenapa satuannya bisa nggak saya ubah? Nggak apa-apa, kalau kiri dan kanan ini bentuknya perbandingan, itu nggak usah diubah, nggak apa-apa. Karena misalkan ini kalian ubah menjadi meter, berarti kan kali 10 min 2 misalkan. Ini juga kali 10 min 2. Ini kan bisa kecoret. Kalau kuadrat berarti kali 10 min 4, yang sini juga 10 min 4, kecoret. Jadi nggak perlu diubah, nggak apa-apa. Sedangkan gayanya B, itu kan bendanya 40 kg. Berarti kan gayanya 40 dikali gravitasinya 10, berarti 400 per 1/4 pi, berapa D-nya? 40 kuadrat. Nah, ini kan konstanta bisa dicoret. Berarti FA per 4 sama dengan 400 per 4 kali 4 itu kan 16. Nah, ini bisa dicoret, ini 4 dengan ini dicoret. Ya, berarti A-nya adalah ini dicoret juga, berarti 1 Newton. Oke, paham ya? Selama bisa dicoret-coret aja, supaya kalian tidak terlalu banyak menghitung. Lanjut ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida, maka benda akan mendapat gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan besar zat fluida yang dipindahkan. Jadi kalau benda itu dicelupkan, kamu itu misalkan menyelupkan balon ke dalam air, maka kamu akan mendapat seperti perlawanan yang arahnya ke atas. Nah, itu adalah contoh gaya Archimedes atau gaya apung atau gaya angkat ke atas. Nah, yang nilainya sama dengan ketika kamu menyelupkan fluida, terus habis benda ke dalam fluida, terus habis itu ada fluida yang tumpah. Tapi harus dalam posisi yang penuh. Nggak boleh airnya cuma separuh, akhirnya yang tumpah cuma sedikit. Berarti kan dia menempati ruang dulu. Seperti inilah contohnya, misalkan sederhananya. Air ini kan harus dalam keadaan penuh. Ketika kita memasukkan fluida, otomatis kan dia tumpah. Tapi kalau ilustrasinya seperti ini, ini wadahnya isinya segini ya. Awalnya terisi segini, ketika dimasuki suatu benda, maka dia akan bertambah ini menjadi penuh di sini sampai sini, terus ada yang tumpah. Ini ada yang tumpah segini. Maka gaya angkatnya itu adalah kenaikan volume ini ditambah volume fluida yang tumpah. Paham ya? Jadi mengartikan fluida yang tumpah itu ketika dia ada dalam keadaan penuh terhadap permukaannya. Jadi ketika dia diisikan benda, itu langsung tumpah. Nah, semua yang tumpah itu adalah besar gaya Archimedesnya.
Oke ya. Ini gaya Archimedes adalah berat di udara dikurangi berat di dalam fluida. Maka kalau beratnya di udara ini terhitung 5 kilo, berarti kan 50 Newton dikurangi, nah ini 2 kilo, berarti dikurangi 20 Newton. Berapa? 30 Newton gaya Archimedesnya. Oke, gaya Archimedes sama dengan berat zat cair yang tumpah. Nah, ketika gaya Archimedes itu sama dengan berat zat cair yang tumpah, kalau kalian melihat dari sini, berarti 30 Newton ini kan sama dengan berat zat cair yang tumpah ini. Berarti kita bisa menuliskan bahwa gaya Archimedes itu sama dengan berat zat cair yang tumpah itu berarti massa zat cair yang tumpah dikali gravitasi. Massa tadi apa? Rho dikali volume. Ini rho zat cair ya. Zat cair tumpah sama zat cair yang ada di dalam kan massa jenisnya sama. Dikali volume. Volume apa? Volume benda yang tercelup. Karena volume benda yang tercelup ini kan mesti sama dengan volume benda yang tumpah. Jadi bisa diartikan volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Paham ya? Jadi gaya Archimedes, rho fluidanya, gravitasi dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kedudukan benda pada fluida. Kita perhatikan benda yang ada di dalam fluida itu bisa dalam keadaan terapung, melayang, maupun tenggelam. Terapung itu kondisi benda ada yang tidak tercelup di dalam fluida. Kalau melayang, semuanya tercelup, tapi dia masih di antara fluida. Kalau tenggelam, tercelup semuanya, tapi dia diam di dasar fluida. Walaupun dia di antara fluida, pada kasus melayang, ini bukan berarti dia bergerak-gerak. Jadi dia diam, tapi di tengah-tengah fluida, bukan di dasar. Oke, ini kalian bisa mencoba melakukan percobaan dengan telur dan air garam. Jadi kalau kamu melihat telur di dalam air garam itu melayang itu dia berada di antara fluida, tapi dia diam, bukan terus melayang itu bergerak-gerak. Oke, kalau benda ini diam, maka dia akan merasakan gaya Archimedes ke atas dan dia memiliki berat, maka memiliki W ke bawah. Nah, karena benda ini diam, maka kan sigma F-nya sama dengan 0. Dari sini, sigma F adalah F Archimedes-nya. Min W sama dengan 0, berarti kan F Archimedes sama dengan W. F Archimedes atau gaya Archimedes itu kan rho zat cair, volume yang tercelup, benda yang tercelup ya, dikali gravitasi. Sedangkan W-nya benda ini berarti kan massa benda dikali G. Massa kan berarti rho dikali volume. Rho benda, volume benda dikali G. Nah, G ini bisa kita coret. Nah, kalau dia dalam keadaan terapung, kita bisa lihat, ini kan menunjukkan bahwa volume yang tercelup itu otomatis lebih kecil dari volume bendanya, ya kan? Karena volume tercelup ini kan hanya bagian dari volume benda. Kalau volume benda kan berarti volume yang tercelup dan yang tidak tercelup. Nah, kalau dia rho zat cair dikali volume tercelup sama dengan rho benda dikali volume benda, kalau volume tercelupnya lebih kecil, supaya sama dengan kan rho zat cairnya otomatis lebih besar dari rho benda.
Ini menunjukkan bahwa benda nanti akan terapung. Jadi benda itu bisa terapung kalau rho bendanya itu lebih kecil dari rho zat cairnya atau rho zat cairnya lebih besar. Nah, sekarang kita di kasus melayang. Sama ya prinsipnya, punya berat benda, merasakan gaya Archimedes. Dalam keadaan diam berarti besarnya gaya Archimedes sama dengan beratnya benda. Maka rho zat cair volume yang tercelup G sama dengan rho benda volume benda G. G-nya dicorek. Nah, kalau dia dalam keadaan melayang, berarti yang tercelup dan bendanya ini kan sama. Volume yang tercelup itu kan sama dengan volume benda. Berarti dari persamaan ini menunjukkan kalau ya volume tercelup sama dengan volume benda, agar sama dengan kan maka rho zat cairnya sama dengan rho bendanya. Jadi benda itu akan bisa melayang kalau massa jenisnya sama antara benda yang dicelupkan ke dalam zat cair dan massa jenis zat cairnya. Nah, untuk kasus tenggelam, sama prinsipnya, awalnya kita punya berat benda, terus dia merasakan gaya Archimedes, tapi karena benda itu ada di atas suatu permukaan, maka dia punya gaya normal. Nah, karena benda diam, sigma F sama dengan 0, maka kan gaya Archimedes ditambah gaya normal dikurangi W sama dengan 0 ya, berarti kan sama dengan W benda. Maka gaya Archimedes itu kan adalah W benda dikurangi gaya normalnya. Kalau kita membandingkan hanya gaya Archimedes terhadap berat bendanya, kalau gaya Archimedes itu berat masih dikurangi gaya normal, otomatis kan gaya Archimedes itu lebih kecil dari berat bendanya. Gaya Archimedes itu kan rho zat cair, volume yang tercelup G itu lebih kecil dari rho benda, volume benda G. Ini dicoret ya. Kalau bendanya dalam keadaan seperti ini, otomatis semuanya kan tercelup ya. Maka volume tercelup dan volume bendanya ini sama ya. Volume tercelup sama dengan volume benda. Berarti yang mengakibatkan lebih kecil itu adalah rho zat cairnya lebih kecil dari rho benda. Jadi kalau massa jenis zat cair itu lebih kecil daripada massa jenis benda yang tercelup, bendanya di dalam fluida akan tenggelam. Oke, paham ya? Nah, ini ada contoh soalnya. Suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50 volume benda berada di dalam air, 30%-nya di dalam minyak, dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak 0,8, maka massa jenis benda tersebut adalah, nah, maaf, ini kita gambarkan ya. Kita gambarkan seperti ini. Ini fluida. Minyak itu kan selalu di atasnya air. Nah, ini minyak, ini air. Karena massa jenisnya minyak lebih kecil, otomatis dia berada di atasnya air. Nah, suatu benda terapung di permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air. Berarti separuh di ini, separuhnya ada di air, 30% di dalam minyak, dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Ini ya. Ini anggap sama ya, ini minewes. Ini yang ada di air. 50%. Ini 30% ada di dalam minyak. Berarti 20%-nya dia terapung. Jika massa jenis minyak 0,8, maka massa jenis bendanya berapa? Benda ini kan punya berat ya, berarti punya W.
Nah, karena dia ada di air, berarti dia merasakan gaya Archimedesnya air. Kemudian dia juga merasakan gaya Archimedesnya minyak. Maka kalau benda ini diam, sigma F-nya sama dengan 0, maka gaya Archimedesnya air ditambah gaya Archimedesnya minyak itu kan sama dengan W. Gaya Archimedesnya air kan rho air, volume yang tercelup di air, G, ditambah rho minyak, volume yang tercelup di minyak, dikali G, sama dengan berat benda, berarti kan rho benda, volume benda dikali G. Ini bisa kita coret G-nya. Rho airnya berapa? Rho air kalau kita pakai kita samakan, kita pakai satuan dalam bentuk gram per sentimeter kubik, berarti kan 1. Yang tercelup di air kan 50% dari volume benda. 50% dari volume benda itu kan berarti sama dengan 0,5 volume dari volume benda. Kita tuliskan 0,5 dari volume benda. Ditambah rho minyak itu 0,8 dikali volume yang di minyak. Berarti kan 30%, 0,3 dari volume benda. Rho benda dikali volume benda. Volume benda, volume benda, volume benda bisa kita coret ya. Jadi kan ini 0,5 ditambah 0,8 dikali 0,3. 0,24 sama dengan rho benda. Berarti rho bendanya adalah 0,74 gram per sentimeter kubik. Oke, bisa difahami ya? Jadi kita pakai konsep hukum Newton di sini. Kalau benda diam, maka sigma F-nya sama dengan 0. Nah, ini ada contoh soal lagi tentang hukum Archimedes. Silahkan dicoba dikerjakan. Ini berarti kan semuanya tercelup, satunya di dalam air, satunya di dalam minyak. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian paham tentang fluida statis. Sampai jumpa.